Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Fauziah Ramadhani dari kelas 11 AKL 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi transaksi akuntansi aset satuan kerja dan akuntansi aset desa atau kelurahan. Materi saya di sini mencakup 1. Transaksi akuntansi aset satuan kerja yang berisikan 1. Pihak yang terkait, 2. Dokumen yang dibutuhkan, 3. Jurnal untuk akuntansi aset, dan juga mencakup transaksi akuntansi aset desa yang berisi aset lancar dan aset tetap, dan juga mencakup contoh soal yang berisi pembahasan contoh soal, dan juga mencakup penutup yang berisi penutupan presentasi. 1. Transaksi akuntansi aset satuan kerja. Akuntansi aset satuan kerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengendalian akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan mencatat aset bagi satuan kerja. Pihak yang terkait diantaranya yaitu 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD atau yang disebut dengan PPK SKPD. 2. Bendahara Pengeluaran SKPD. 3. Pengurus barang. 4. Pengguna anggaran atau kuasa keuangan SKPD. Berikut penjelasannya. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah melakukan fungsi akuntansi SKPD dengan ruang lingkup tugas bagi berikut. 1. Melakukan pencatatan transaksi aset berdasarkan prinsip dan bukti-bukti transaksi. Bendahara Pengeluaran SKPD. Pada sistem akuntansi aset, bendahara pengeluaran memiliki tugas sebagai berikut. 1. Menyiapkan dokumen-dokumen pembayaran atas pengadaan aset. 2. Membuat SPJ pengeluaran atas belanja modal. Pengurus barang. Pada sistem akuntansi aset, pengurus barang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut. 1. Menyiapkan dan menyampaikan dokumen pengelolaan aset. 2. Menyusun laporan mutasi barang, kartu inventaris barang, dan bukti inventaris barang satuan kerja. Pengguna atau kuasa pengguna anggaran. Pada sistem akuntansi tetap, pengguna atau kuasa pengguna anggaran memiliki tugas sebagai berikut. 1. Mengesahkan dokumen SPJ. 2. Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun. Dokumen yang dibutuhkan dalam akuntansi aset. 1. Berita acara serah terima barang atau pekerjaan atau BAST. 2. Faktur dan kwitansi pembayaran. 3. Surat perintah pencairan dana atau SP2DLS. 4. Surat keputusan pengelolaan barang tentang penghapusan aset. 5. Berita acara penyerahan barang. 6. Bukti memorial atau dokumen yang lainnya dipersamakan. Jurnal untuk akuntansi aset. 1. Penambahan aset tetap. Pada transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme LS, aset diakui pada saat terjadinya serah terima barang dari pihak ketiga dengan satuan kerja terkait. 2. Penyusutan aset. Penyusutan merupakan penurunan nilai yang terus-menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik dalam bentuk penurunan kualitas, kuantitas, dan kapasitas. 2. Transaksi akuntansi aset desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang dananya ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota. Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran desa, tersebut dinamakan aset desa. Yang termasuk aset tetap desa ialah 1. Tanah kas desa. 2. Tanah ulayat. 3. Tanah hewan. 4. Bangunan desa. 5. Pelelangan ikan. 6. Hasil pertanian. Dan terakhir hutan milik desa. Aset lancar terdiri dari 1. Kas desa, yaitu uang kas di bendahara desa dan dana kas di rekening desa. 2. Piutang, misalnya piutang sewa dan sebagainya.
3. Persediaan. 4. ATK. Contoh soal. Diketahui pada tanggal 10 November 2014, SKPD pada pemerintah kota AB melakukan pembelian sebidang tanah dari seorang warga yang akan dipergunakan untuk bangunan kantor Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas PU. Dalam perolehan tanah tersebut terdapat pengeluaran untuk nilai tanah 1.200.000, pajak 72 juta, biaya notaris dan balik nama 30 juta, honorarium panitia pengadaan sebesar 6 juta, dan panitia pemeriksa barang sebesar 5 juta. Pengeluaran tersebut dianggarkan dalam belanja modal. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai. Pembahasan jurnal. Akun yang berada di sebelah debit yaitu akun belanja yang berjumlah sebesar Rp114.200.000, dan akun yang dikredit ialah kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp114.200.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.